unit ya, versi 4843. Itu trouble-nya sensor air pressure tangki 1 itu tidak terbaca ya di sini. Itu strip-strip tidak terbaca. Kalau yang tangki 2-nya itu terbaca. Nah, di sini itu ada pemberitahuannya, di monitor panel itu ada pemberitahuannya. Nah, untuk melihatnya kita gunakan tombol navigasi yang ada di steering wheel. Nah, di sini ini ada 2 tombol ini, itu buat buka menu yang ada di instrumen. Nah, kita pencet aja yang ini. Nah, kalau ini itu artinya lanjut ke menu selanjutnya. Kita lihat di sini. Nah, di sini kan ada pemberitahuan merah ya. Nah, untuk membukanya, nah kita pencet lagi sampai lihat ada pemberitahuan error. Nah, di sini pemberitahuannya itu supply pressure display K1 fault. Jadi ada error di sensor tangki 1 ya. Nah, untuk membukanya kita gunakan tombol navigasi untuk masuk ke menu setting. Nah, kita sudah masuk di setting, kita pilih yang configuration. Nah, untuk OK-nya atau back-nya kita gunakan tanda panah yang ke atas sama ke bawah. Nah, untuk OK-nya dia yang ini, yang ke atas. Nah, untuk back-nya dia pakai yang ke bawah. Nah, kita pencet yang OK-nya yang ke atas. Nah, di sini ada menu setelahnya ya. Nah, ini untuk differential lock. Terus yang kita pencet lagi untuk OK-nya lagi biar lanjut ke menu selanjutnya. Nah, karena kita untuk melihat error, jadi kita pilih yang display diagnostic menu. Nah, kita pencet yang on karena menunya itu tidak muncul langsung ya, tidak bisa langsung muncul di menu, harus dibuka secara manual displaynya itu. Nah, untuk memilihnya on atau off-nya kita gunakan tombol yang plus sama min. Nah, untuk naik itu plus, kalau untuk turun itu min. Nah, kita pindah ke on, baru OK lagi. Nah, sini ya. Oke. Setelah itu kita kembali ke menu utama. Nah, kita cari nih menu diagnostik yang tadi sudah kita aktifkan di sini. Nah, setelah muncul di menu 9 ya, kita pilih diagnostik. Nah, untuk naik turunnya kita pakai tombol yang plus sama min ya. Kita turunkan sampai ke diagnostik, baru OK. Kita pencet yang tanda panah ini. Nah, karena untuk sensor K1 sama K2 itu berada di belakang baterai situ ya, jadi controller yang bekerja di situ itu controller HM namanya, atau bisa disebut sebagai rear module. Di sini ada beberapa macam controller, kita pilih yang HM, singkatannya HM ya itu. Nah, di sini ada untuk controller BS atau brake system, ini front module, FM, FR itu untuk interface yang ada di kabin sini. Terus GM itu otaknya semua unit di sini. Terus GS untuk transmisi. Nah, ini HM ya. Kita pilih HM. Nah, kita pencet OK, buka. Terus kita pilih event ya, untuk melihat errornya. Nah, setelah pindah ke event, kita pencet OK untuk membukanya. Nah, di sini ada beberapa error ya. Nah, kalau lampunya kuning, munculnya kuning, dia itu inaktif ya. Errornya itu inaktif. Nah, kita cari yang error menunjukkan bahwa ada kerusakan di sensor air pressure ya. Nah, kita cari yang merah. Nah, kita lanjut dengan menekan tombol plus sama min ya untuk melihat ke event selanjutnya. Nah, di sini event 3 lanjut terus, ada event 4, kita pencet lagi terus 5.
terus 6, nah 7. Nah ini untuk eventnya sensor, nah, mengarahnya ke situ ya. Nah ini kode errornya A28333. Nah itu untuk errornya ya. Kita bisa buka juga, kita pencet OK. Nah di sini menunjukkan keterangannya aja sih, kayak supply pressure display untuk K1-nya error gitu ya. Nah selanjutnya untuk melihat errornya kita bisa gunakan Star Diagnostics ya, untuk mencari harnessnya. Bisa juga menggunakan manual book. Di situ ada macam-macam errornya. Nah kita bisa cari di manual book tersebut untuk menerjemahkan error yang ada di display ini. Jadi untuk kerusakannya ya, setelah dicek ada kabel yang short di situ ya. Tadi itu putus, dia nyambung jadi satu ya. Itu kabel untuk sensor air pressure K1 sama K2. Nah itu kabel hijau. Nah ini ya. Ini coklat sama. Nah itu ya, tekan. Jadi kabelnya bergesek dan menyatu sama kabel yang satunya tadi, yang hijau. Nah, karena itu dia tidak kebaca sensornya K1-nya ya, tadi yang error. Nah, kita lakukan perbaikan dulu. Nah setelah dilakukan perbaikan, kita cek dulu ya untuk di instrumen panelnya ya. Nah kita masuk di menu kedua ya, di sini monitoring ada cooling temperature. Nah kita pencet next. Nah ini ya, untuk sensor tangki 1 tangki 2 nya sudah terbaca, sudah aman ya. Dan untuk yang gig manualnya juga terbaca ya, sudah aman. Dan di sini untuk pemberitahuan merahnya sudah tidak ada ya, artinya sudah normal. Nah demikian untuk perbaikan di sensor air pressure pada unit Mercy Actros 4843. Semoga bisa membantu, bisa menambah wawasan dan ilmu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.